Partai Gerindra telah memberikan rekomendasi kepada sejumlah nama kepala daerah di banyak daerah. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah sentral yang banyak mendapatkan perhatian publik maupun jumlah pemilih yang besar yang ada di Indonesia? Akankah Gerindra berhadapan-hadapan dengan partai sesama Koalisi Indonesia Maju? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber, politisi Partai Gerindra yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, kemudian Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Riza dan juga Prof. Burhan. Malam, Bram. Selamat malam, Bang Riza. Sudah bisa mendengar suara saya, Bang? Suaranya kecil sekali. Oke, baik. Langsung saja kalau begitu, Bang Riza. Jadi artinya ketika kemarin ada 6 daerah provinsi yang diumumkan, salah satunya Jawa Tengah, mengapa Jakarta ini belum juga diumumkan begitu, Bang Riza? Suaranya kecil sekali nih. Baik, Bang Riza. Halo? Anda sudah bisa mendengar suara saya, Bang? Oke, baik. Kami akan memperbaiki sambungan dengan Bang Riza Patria. Saya akan ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Jadi, Prof, kalau kemudian sejumlah daerah sudah, mengapa kemudian Jakarta dan Jabar ini rasanya kok last minute sekali diumumkan? Sampai sekarang belum ada namanya begitu, Prof? Sebenarnya dua wilayah yang belum diumumkan oleh Gerindra ini sangat masuk akal. Mengapa Gerindra mengambil keputusan untuk mengumumkan dua wilayah ini tidak dalam waktu dekat ya, karena saling berkaitan. Kita tahu nama yang muncul di Jakarta, terutama dari Koalisi Indonesia Maju, itu hanya satu nama yang relatif kompetitif secara elektoral, namanya Ridwan Kamil. Dan itu bukan kader dari Gerindra, tetapi wakil ketua umum Golkar. Golkar sendiri sebagai inangnya Ridwan Kamil itu lebih menginginkan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat potensi Ridwan Kamil untuk unggul itu lebih besar ketimbang di Jakarta. Sementara di Jawa Barat itu bukan hanya Ridwan Kamil, Gerindra juga punya jagoan bernama Deddy Mulyadi. Nah, ada semacam kekhawatiran dari Golkar, kalau Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, maka Jawa Barat yang merupakan populasi penduduk terbesar di Indonesia, itu akan dipegang oleh Gerindra, yaitu Deddy Mulyadi. Jadi ada tarik-menarik itu antara Jakarta dengan Jawa Barat. Dan sejauh ini, itu belum ada titik temu antara dua partai utama yang menjadi kekuatan Kim, yaitu Golkar dan Gerindra. Dan ini yang menjelaskan mengapa dua provinsi ini relatif telat untuk diputuskan. Ya, meskipun dari waktu masih ada waktu lama. Ya. Oke, belum ada titik temu begitu ya, Prof, dari tarik-menarik Jabar dan juga Jakarta. Saya ke Bang Riza lagi. Kalau begitu, Bang Riza, Anda sudah bisa mendengar suara saya, Bang? Ya, sudah lumayan. Oke, baik. Jadi artinya kalau kemarin 6 daerah provinsi yang diumumkan, Jawa Tengah salah satunya, mengapa Jakarta sampai sekarang belum begitu, Bang? Benarkah soal tarik-menarik Golkar, Gerindra, Jabar, Jakarta ini juga belum usai begitu? Yang pertama kan memang yang diurus, dikelola, dihadapi oleh partai-partai kan tidak kurang dari 545 ya, 545 pilkada di seluruh Indonesia. Jadi semua partai tentu ingin mempersiapkannya sebaik mungkin, dan setiap partai juga ingin menghadirkan kader-kader terbaiknya untuk tampil ya dalam pilkada, selain dalam pilpres tentunya. Yang ketiga tentu bagi partai-partai ada daerah-daerah menjadi perhatian khusus ya, terutama di Jawa, katakanlah demikian. Jadi bagi Partai Gerindra memang DKJ yang dulu DKI termasuk partai yang menjadi penting ya, karena kan sementara ini pemerintahan kan ada di Jakarta, pemerintah pusat. Selain kita ingin bawa linier ya, kepemimpinan di pusat dengan kepemimpinan daerah untuk dalam rangka percepatan pembangunan nasional, tentu juga di Jakarta menjadi penting karena transisi ya, daripada Jakarta ke Kalimantan Timur dalam rangka IKN juga jadi penting. Di samping juga memang Jakarta masih menjadi epicentrum dan pusat perekonomian, pusat global, dan lain sebagainya. Jadi artinya Koalisi Indonesia Maju masih akan solid, Bang, untuk Jakarta, terutama Gerindra dan juga Golkar begitu? Ya, insya Allah untuk Jakarta insya Allah kita akan tetap solid ya. Kami Partai Gerindra memang mengusung Kang Emil atau RK yang kebetulan adalah kader Partai Golkar.
Dan Golkar sendiri memang memberikan surat tugas kepada Kang Emil untuk Jawa Barat dan Jakarta. Sekali lagi ini usulan dari Partai Gerindra karena kami melihat Kang Emil mempunyai potensi yang baik dan besar untuk juga menang di Jakarta selain di Jawa Barat. Selebihnya nanti tentu semuanya akan didiskusikan, dibahas bersama, tidak hanya dengan Partai Golkar, tapi juga dengan partai-partai lain yang koalisi di Indonesia Maju. Jadi sekali lagi masih ada lebih dari 1 bulan waktu yang cukup bagi kita semua untuk memutuskan dan memastikan siapa nanti akan usung di Jakarta, termasuk di daerah-daerah lain yang belum. Bang Riza, tapi kalau tadi Prof. Burhan mengatakan belum ada titik temu begitu dari proses tarik-menarik secara survei pun kemudian Kang RK itu ada di peringkat ketiga dengan 8% kurang lebih. Artinya seberapa itu menjadi realistis bagi Gerindra untuk bisa memenangkan RK? Bukankah Jawa Barat lebih terlihat potensi menangnya besar begitu, Bang? Iya, Jawa Barat memang potensi menangnya lebih besar bagi Ridwan Kamil ya. Tapi tidak berarti Ridwan Kamil tidak menang di Jakarta. Kalau kita belajar dari Pilkada 2012 dulu waktu Partai Gerindra bersama dengan PDIP mengusung Jokowi Ahok juga surveinya dimulai dari yang kecil. Kang Emil malah dimulai cukup besar. Kemudian waktu 2017 kami Gerindra bersama PKS juga dulu menghadapi banyak partai lainnya dan mengusung Anies Sandi juga dengan survei yang kecil awalnya belakang melawan incumbent. Jadi 2 kali pilkada di Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama PDIP, Gerindra bersama PKS 2017 itu melawan semua partai-partai politik yang ada di Jakarta dan hasil surveinya waktu itu memang kami kecil masih kalah. Tapi faktanya kan kami menang. Jadi tidak mengecilkan atau menyurutkan kami dalam berkompetisi di Jakarta sekalipun sementara pasangan yang kami akan usung katakanlah hasil surveinya masih kecil. Ada anomali memang di Jakarta. Jadi saya kira kami punya optimisme yang tinggi. Siapapun nanti yang akan kami usung, insya Allah menang di Jakarta. Oke, tapi kemudian kalau kita berkaca pada Banten, Gerindra membuat koalisi Banten Maju yang Golkar tidak ada di sana. Seberapa mungkin itu juga terjadi pada Jakarta dan juga Jabar begitu? Kalau tadi semangat integrasi pusat dan daerah itu Anda katakan begitu, Bang Riza? Iya, memang sedapat mungkin kami berdiskusi, berdialog, rapat dan sebagainya. Di Kim itu mencoba mengusung satu pasangan calon. Tapi kan koalisi kami ini koalisi yang besar ya. Ada 9 partai yang berkoalisi. Sementara setiap daerah hanya 2 orang yaitu satu pasang yang dapat diusung. Jadi setidaknya ada 7 kader partai yang berkoalisi yang tidak bisa dihadirkan dalam konteks pilkada di setiap daerah. Namun demikian di beberapa daerah kami masing-masing punya kader yang kami yakini baik dan punya potensi menang. Tentu kami menghormati bagi partai lain atau partai manapun yang ada di Kim atau di luar, kalau ingin tetap menghadirkan kadernya itu tidak ada masalah karena itu artinya ya semua ketemu ya. Kim final itu ketemu semua di pilkada. Siapapun nanti yang akan memperoleh kemenangan tentu sejalan, senapas, segaris dengan kepentingan atau pemerintahan pusat tentunya. Jadi tidak ada masalah bagi kami. Beberapa daerah, kami harus berkompetisi dengan Golkar, Gerindra, kemudian dengan PAN katakanlah, atau dengan Demokrat, dengan PSI, itu biasa saja. Yang pasti kami tetap kompak dan solid, dan ini semua bagian dari perwujudan dalam rangka percepatan pembangunan ke depan. Nah, kalau begitu saya ingin menanyakan bagaimana dengan di Jawa Tengah. Ketika nama Mas Kaisang cukup tinggi surveinya, bahkan di atas nama Pak Lutfi begitu. Nah, ini mengapa kemudian Gerindra malah lebih dulu kemudian memberikan rekomendasi kepada nama Ahmad Lutfi begitu, Bang? Jadi memang nama Ahmad Lutfi udah lama ya dipelajari oleh Gerindra dan juga beberapa partai saya kira. Nanti juga beberapa partai akan juga memunculkan Ahmad Lutfi, tidak hanya Gerindra ya. Gerindra melihat bahwa yang bersangkutan Pak Ahmad Lutfi tidak hanya Kapolda tapi tugas-tugas sebelumnya memang banyak di Jawa Tengah, orangnya baik, bersahaja, sederhana, memiliki integritas dan kompetensi yang baik, potensi elektabilitas dan popularitasnya juga tinggi, dan juga sejauh yang kami pantau, kami monitor, kami ketahui yang bersangkutan Pak Ahmad Lutfi dapat diterima oleh masyarakat di Jawa Tengah khususnya. Jadi kami optimis dan yakin Pak Lutfi akan menang di Jawa Tengah. Terkait Mas Kaisang, memang Mas Kaisang ini kan baru-baru ini saja. Mas Kaisang ini kelilingnya banyak di Jakarta, tapi namanya justru muncul di Jawa Tengah. Kita hormati. Nanti pada akhirnya tentu kita akan diskusi dengan PSI dan koalisi Indonesia Maju, nanti bagaimana disikapi dengan
munculnya nama Mas Kaisang di Jawa Tengah. Oke. Namun demikian Partai Gerindra melihat Pak Lutfi memiliki potensi peluang yang besar di Jawa Tengah. Bang Riza, jadi artinya kalau kemudian Pak Lutfi sudah diberikan tempatnya pada calon gubernur dari Gerindra, bukankah itu kemudian akhirnya juga membuat nama Mas Kaisang hanya bisa pada wakilnya saja? Itukah kemudian yang ada dalam skema yang dibayangkan Gerindra begitu Bang Riza? Ya kami tidak ingin mendahului ya, semuanya serba mungkin ya. Tidak ada yang pasti sampai nanti batas waktu pendaftaran di KPU, bahkan penetapan KPU. Jadi sekali lagi kita melihat sejauh ini, sementara ini yang kami lihat memang Pak Lutfi dan kemudian ada Mas Kaisang juga yang hadir mewakili PSI yang merupakan bagian dari KIM. Saya kira ini juga mendapat perhatian kita. Ini masih ada waktu karena kami juga baru mengusulkan satu nama, belum berpasang-pasangan ini di Jawa Tengah. Nanti kita lihat juga partai lain. Tadi juga Mas Kaisang malah didukung oleh Nasdem, mungkin juga PSI dan partai lainnya. Nanti kita lihat, nanti pada akhirnya kan kita akan duduk bersama memastikan siapa pasangan calon nanti yang diusung. Oke. Ada Mas Kaisang, ada Pak Lutfi, dan mungkin ada nama lain yang nanti akan bersanding bersama-sama mewakili Jawa Tengah. Oke, berarti dengan logika itu sangat mungkin ya kemudian menggeser rekomendasi Pak Lutfi dari Gerindra untuk kemudian Ya, tentu sangat bukan mungkin pada calon nanti, gubernur. gabung dengan Mas Kaisang ya. Mengenai posisinya nanti kan itu semua harus didiskusikan ya. Partai Gerindra kan tidak sendiri, kami ada partai lain, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI sendiri, ada Prima, Gelora, ada PBB, ada Garuda dan sebagainya. Jadi tidak menutup bahkan partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju. Jadi sekali lagi ini waktu masih cukup, bahkan menurut saya sudah cukup baik. Di Jawa ini udah hampir selesai ya, tinggal di Jakarta dan di Jateng, Jawa Barat kira-kira. Ini memang ada 6 di Jawa ini yang menjadi perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti secara bertahap akan segera selesai. Oke, terakhir Bang Riza, jadi artinya mengapa kemudian Gerindra rasanya ingin cepat-cepat mengumumkan siapa calonnya di Jateng, bukan kemudian membahas pada internal KIM bersama-sama kemudian satu pasang begitu Bang? Nah, memang setiap partai itu sudah punya kadernya atau jagonya yang memang diusung. Cuma ini masalah waktu saja. Partai-partai masalah waktu saja. Di beberapa daerah partai lain juga malah udah duluan mengumumkan. Mungkin daerah lainnya Gerindra duluan. Tapi pada saat ini kan bagian dari waktu, tahapan yang ada, keterbatasan waktu di antara kita juga. Jadi setiap partai yang punya meyakini silakan. Nanti pada akhirnya diskusikan. Dan ini nama Pak Lutfi juga bukan usul dari Gerindra sendiri, ini juga sudah dibahas di KIM. Sekali lagi, nanti pada akhirnya dengan hadirnya Pak Lutfi, Mas Kaisang, atau nama-nama lainnya, tentu ini menjadi pertimbangan kita semua di KIM untuk dibahas, diskusikan, dan diputuskan bersama. Termasuk hadirin Mas Kaisang yang belakangan namanya menguat di Jawa Tengah. Jadi sekali lagi kita hormati pilihan-pilihan partai dan pilihan masyarakat melalui survei dan sebagainya. Dan insya Allah nanti pasangan yang diusung oleh KIM akan menang di Jawa Tengah. Baik, oke, kami dapat pesan Anda. Saya ke Prof. Burhan kalau begitu. Prof. Burhan, terakhir dari Anda, jadi artinya khusus untuk Jawa Tengah ketika nama Pak Lutfi sudah dikeluarkan, direkomendasikan Gerindra, sudahkah itu menjadi final atau jangan-jangan bisa berubah lagi dengan nama Mas Kaisang dengan pembahasan dalam KIM gitu, Prof. Burhan? Baik, mohon maaf, Prof. masih di mute sepertinya suaranya, Prof. Iya, sebenarnya KIM lebih leluasa ya dalam menentukan siapa calon yang mereka usung di Jawa Tengah. Karena peringkat pertama dan kedua dalam survei itu relatif berasal dari internal KIM. Baik Kaisang maupun Pak Lutfi itu selisihnya adalah margin of error. Artinya kita tidak bisa menentukan siapa yang berada di peringkat pertama atau yang kedua. Tetapi setidaknya kedua nama ini nama yang relatif dekat dengan KIM. Tetapi dari sisi kepatutan memang Pak Lutfi lebih pantas sebagai calon gubernur. Karena beliau sudah menjadi Kapolda dan lama berkarir sebagai polisi ya di wilayah Jawa Tengah. Nah, jadi menurut saya keputusan di Jawa Tengah untuk mengusung Pak Lutfi secara elektoral tepat dan secara kepantasan itu juga tepat. Meskipun lagi-lagi masih ada
upaya dari sebagian pihak untuk menggolkan Mas Kaisang sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Tapi overall tingkat kesulitannya itu tidak seperti Jakarta, Bram. Oke, baik. Di Jakarta itu nama terkuat itu Anies Baswedan yang kita tahu berada di luar radar ya Kim sebagai calon yang secara politik ya itu beririsan dengan kepentingan pihak luar. Baik. Nah ini beda dengan Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah lebih luasa, tinggal kesepakatan di tingkat elit Kim, sementara di Jawa Barat dan DKI itu lebih kompleks posisinya, dan Baik. itu saya kira membutuhkan kesepakatan dari internal Kim sebelum mengutus siapa yang akhirnya mereka dukung baik di Jawa Tengah, di Jawa Barat atau di DKI. Oke, jadi titik temu atau titik tengah dari tarik ulur begitu ya, terutama Jabar dan DKI. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, serta Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam semuanya. Assalamualaikum.